Al-Hadid ayat 5. 5 atau 4? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia Allah bersamamu dimanapun kau berada. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Jadi Allah bersama kita itu bagaimana? Pengetahuan Allah menyelimuti kita, kekuasaan Allah, rahmat Allah. Jadi setiap saat kita ini tidak pernah lepas dari pengetahuan Allah, dari pengurusan Allah juga. Siapa yang ngurus kita? Kita boro-boro ngurus diri sendiri, yang mau diurus aja nggak tahu pada diri kita kan? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah bersamamu dimanapun kau berada. Wallahu bima ta'maluna basyir. Dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Coba, ini ilmu yakin ya. Kalau kita yakin, tidak pernah ada kata sendiri dalam hidup ini. Tidak pernah sendirian. Banyak yang bunuh diri, katanya di Jepang salah satu faktor mengapa bunuh diri adalah feel lonely, merasa sendiri, sepi, nggak ada kawan. Bahkan sekarang ada tren baru di Korea itu yang jadi malas aja apa-apa tuh. Gimana sih lagunya teh? Sendiri aku sendiri lagi, kurang iman. Jadi nggak ada yang berani ngobrol, takut ketahuan tidak bahagia. Allah maha dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan ujibu da'watid idza da'an, apabila meminta. Udah enak sekali ini hadirin. Al-Baqarah 186. Allah meyakinkan Allah itu maha dekat. Allah senantiasa memperhatikan dan Allah senang kalau kita hambanya berdoa, karena doa itu ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Ini sedikit ya tentang doa hadirin. Biasanya kalau doa itu yang kita harapkan apa? Terkabulnya doa, benar? Ya Allah minta rizki, itu tidak sepenuhnya salah. Tapi yang terpenting dari doa itu adalah berharap doa kita diterima oleh Allah sebagai ibadah. Doa itu mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Ini hadisnya lemah, tapi berkaitan dengan hadis yang lain. Jadi doa, makin banyak doa tuh banyak zikrullah, makin banyak doa banyak disukai Allah. Perkara bentuk pengabulannya husnuzon kepada Allah yang maha tahu segalanya. Husnuzon, Allah sudah janji pasti ditepati, tapi Allah paling tahu kapan waktunya, seperti apa bentuknya. Tidak usah ngatur Allah. Jangan mengatakan saya sudah doa tapi belum juga dikabulkan. Ini tidak baik. Bagi kita doa itu ibadah, mematuhi perintah Allah. Perkara mengabulkan doa itu urusan Allah. Beda akhlak orang yang yakin seperti itu. Jadi makin banyak doa, senang saja. Jadi banyak zikir, banyak ibadah. Misal bapak takut kepada istri, namanya STI ya, suami takut istri. Tinggal laporan ke Allah. Ya Rob, saya mau pulang ke rumah. Tolong, Engkau tahu apa yang mencemaskan diri ini. Diperjinak, jangan begitulah ya, tidak sopan. Jinak itu kan harimau. Lembutkan hatinya. Tolonglah ya Allah. Hanya Engkau yang membulak-balik hati. Udah tenang. Pas pengampun, dari mana kamu Pak? Tidak, ya Allah kok nggak dikabul? Nggak begitu. Tidak begitu, tetap husnuzon. Doa tadi adalah ibadah. Sampai di rumah, dari mana Pak? Kenapa telat 2 menit? Wah, sensitif. Oh ya Allah, Engkau menginginkan saya tepat waktu. Gitu. Ada apa Pak Komat Kamit? Oh
ya Allah, berarti saya tidak usah komat kami di depan istri, jadi suudon. Ya Bu, insya Allah saya perbaiki. Ya nak, kenapa pakai baju lepet kayak gitu Pak? Oh iya, masa kancing salah begitu? Yang benar dong Pak, jangan ditiru ibu-ibu ya, ini bagian ibu-ibu yang jelek ya. Ini adalah penggugur dosa suami, namanya Ipengsu ya, ibu-ibu penggugur dosa suami. Astagfirullah, Bapak kok bahagia sekali. Jangan nyebut, oh ini menjiwai nih, nggak boleh begitu. Itu husnudzon namanya Pak. Nah, doa walaupun tidak kejadian gak ada masalah, karena bagi kita doa itu ibadah dan kita yakin Allah mengabulkan, dan bentuk waktunya terserah Allah. Bayangkan sampai ke hal seperti itu pun terjaga akhlaknya dalam urusan doa. Kenapa? Karena yakin. Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata yang ada di bumi termasuk kita illa gimana? Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Kecuali Allah yang jamin rezekinya. Sudah. Beberapa negara sekarang termasuk Jepang, Singapura, saya dengar Korea, Cina juga sudah resesi keturunan. Minus, yang tuanya banyak, bayinya sedikit. Ketika ditelusuri, kenapa? Karena berat punya anak itu, susah biayanya. Ini kan masalah iman. Orang Islam retem, tahu retem? Ada yang tunyi itu setahun hiji ya. Allah memberi jaminan setiap makhluk yang Allah ciptakan ada rezeki. Apalagi kalau orang itu bertakwa dan tawakal, sudah jamin. Makanya ibu bapak jangan takut anak tidak punya rezeki, karena setiap anak yang dilahirkan pasti dengan rezekinya. Tapi takutlah anak salah. Jangan takut anak tidak punya rezeki, tapi takutlah anak tidak mengenal siapa yang menjamin rezekinya. Satu, jangan takut anak tidak punya rezeki, takutlah anak tidak mengenal siapa yang menjamin rezekinya. Itu bahaya besar bagi anak, karena dia tidak akan bahagia. Yang kedua, jangan takut anak tidak punya rezeki, tapi takutlah anak tidak benar di dalam menjemput rezekinya. Tidak benar niatnya dan tidak benar caranya. Anak udah ada rezekinya, tapi kalau dia tidak tahu agama, dia tidak tahu siapa yang menjamin rezekinya. Anak diciptakan sudah ada rezekinya, tapi kalau tidak tahu agama, dia tidak tahu bagaimana niat dan cara yang benar dia bertemu dengan rezekinya. Bukan mencari rezeki, tapi jawab hadirin. Apa? Menjemput. Kalau apa bedanya? Kalau mencari antara ada dan tiada, ya kan? Contoh, mencari istri, belum tentu ada yang mau. Kalau menjemput istri, sudah pasti ada, tapi belum tentu ketemu juga. Istri misal nunggu di pasar Kosambi, dijemput ke pasar Sukajadi, tetap tidak ketemu. Bukan tidak ada istrinya, tapi saya nggak enak nyebut blon jemputnya, tidak sopan ya, tapi kurang profesional. Oh iya hadirin, kita diciptakan dengan rezeki kita nih.
Tapi kalau kita tidak punya iman yang kuat, gimana supaya saya profesional ngejemput rezeki saya? Ya gampang. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi orang takwa dibimbing oleh Allah ketemu dengan rezeki kita. Wa may yattaqillah ya, gak ada cerita kita kekurangan rezeki kan? Gak mungkin. Toh ada telat, itu menurut kita Allah lagi menyempitkan karena Allah mau memberi pahala sabar. Maka kalau nanti sedang disempitkan, jangan aduh rizki di mana bagaimana sampai sholat telat. Gimana ya ngebuka rezekinya Allah, sholatnya telat kan? Justru makin merasa terbatas, makin TBM, tepat waktu berjamaah di masjid. Jangan sampai sibuk mencari-cari rezeki, sibuk mikiran rezeki, lupa ke Allahnya. Padahal rezeki itu yang membuka, menahan, menutup, mengambil ya cuma satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ada yang suaminya sudah wafat? Ada? Yang sudah lama gitu? Ada bu? Sudah, maaf tidak keberatan, berapa tahun bu? Masa kemasan ada yang berapa? 5? Kok kompak begini? Hah? Kompak kan? Zaman COVID bukan? Ada yang sudah 10 tahun? 15 tahun. Ibu 17 tahun. Masih hidup kah? Masih ya? Masih ada rezekinya? Tapi suami udah meninggal. Berarti yang menjamin rezeki ibu siapa? Allah. Itulah sebabnya istri yang paling menderita adalah istri yang terlalu berharap dari suami. Padahal suami-suami itu jelas tidak bisa diharapkan ya. Ini dari mana sih Bapak wajahnya? Saya baca ayat apal-apal terus nih, mencurigakan. MGMP itu apa Pak? Musyawarah guru mata pelajaran PAI apa? Oh, begitu pantesan arah rapal ini kan. Tiap baca ayat masalahnya ngerti enggak itu dia. Kota Cilegon, Masya Allah. Terima kasih Pak, selamat datang. Guru agama dihisapnya berat Pak, yang kedua loh Pak. Loh iya, kan yang pertama dihisap mujahid, yang kedua dihisap yang belajar agama dan mengajarkannya, belajar Quran dan membacanya. Ustaz yang kedua nih, Ustaz Abdul Somad itu yang kedua dihisap. Ustaz Adi Hidayat meninggal kuat agim katanya. Kenapa sih saudara tuh pengen bener saya dihisap yang kedua? Yang ketiga yang dihisap pertama siapa? Dermawan, yang kalau ikhlas luar biasa, tapi kalau ria udah habis kita tuh Pak. Emang ada guru agama yang ria? Oh iya, yang ingin disebut dai, ingin disebut ustad, ingin disebut syekh, kiai, ingin disebut dai kondang, pikirannya tuh ingin ceramah di mana-mana, ingin dapat amplop berkat ya. Itu aja, gak kepikir ridho Allahnya. Junggal tuh di akhirat, nauzubillah. Kenapa jadi stres begini? Jadi guru agama kurang yakin ke Allah, jelek banget. Bagaimana bisa membuat murid-muridnya yakin kalau gurunya kurang yakin? Maka surat Hud ayat 6 itu udah lempeng aja. Rezeki kita urusan Allah, urusan kita adalah lurusnya niat, sempurnanya ikhtiar di jalan Allah. Anak jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya syukur ketika Allah sudah ngasih. Dikasih ini, dikasih itu, malah dipakai maksiat oleh anak.
Dosa kita sebagai orang tua kalau anak tidak tahu siapa yang memberi rezeki, tidak ngerti bagaimana menjemput rezeki yang benar, tidak syukur ketika dikasih. Ada waktunya Allah nahan, kelopak, tidak sabar. Sabarlah, sabar sebentar. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Ada waktu-waktunya rezeki. Hadirin, mau pintar, mau hebat, ret oleh Allah dibikin sempit, demi Allah pasti sempit. Sabar, jangan buruk sangka ke Allah, tetap semangat ikhtiar. Ikhtiar adalah ibadah. Tidak harus sama antara ikhtiar dengan mendatangkan. Yang mendatangkan terserah yang menguasai. Ikhtiar urusan kita. Saya sudah ikhtiar tapi gak datang-datang, gak ada masalah, sempurnakan saja ikhtiar. Saya tuh seangkatan aja di guru agama, tapi dia udah punya motor, saya naik sepeda. Lihat sehatan mana ya. Waduh, langsung yang punya sepeda ya. Jual motor. Kita nganggap rezeki itu hanya benda saja. Sehat itu rezeki, Pak. Betul? Coba mobil atau motor bagus bandingkan dengan motor yang sederhana, rezekinya bagusan yang mana? Jawab. Ibu, diam aja. Saya nanya ke yang punya motor nih kan. Lihat rezeki besar itu mana yang paling mendekatkan ke Allah, Pak. Kalau motornya bagus, terus Bapak jadi ngelincer aja terus, gas digoreng, jadi ujub, jadi ria, itu bencana tuh motor bagus, Pak. Tapi kasih motor jelek, minder lagi, datang ke kantor paling awal supaya nggak ketahuan jeleknya, disimpan di semak-semak motornya, ditutupi oleh daun-daunan, pulang sesudah sepi. Ini juga stres. Kufur nikmat udah jelek, motornya jelek juga imannya. Motor yang bagus itu motor yang bisa jadi dekat dengan Allah. Syukur. Gitu. Udah, jangan ribet, jangan ngebanding-banding satu sama lain. Ini seangkatan bukan sebagian. Udah biasa aja, jangankan seangkatan, seibu sebapa aja beda-beda rezekinya. Kenapa ribet? Suka-suka Allah, ibunya sama, bapaknya sama, beda-beda rezekinya. Jangan takut. Makanya jangan takut anak tidak punya rezeki, tapi anak takut anak jadi pendengki, sibuk, ingat, ngebanding-banding, berantem dia, Pak. Kalau kita tidak hati-hati, meninggalkan warisan, meninggalkan bencana tuh, Pak. Oh serius, Pak. Banyak yang bapaknya pontang-panting, dikasih rezeki oleh Allah, tapi tidak menyiapkan keimanan anak-anaknya. Bapaknya meninggal, tiap ngobrol warisan, golok tuh di meja. Kata yang sulung, sok ngobrol warisan, iya, baru diasah. Serius ini kan? Tidak terbayang oleh saya, tapi karena ada yang cerita, berantem. Ini kita zolim ke anak, karena kita hanya mempersiapkan dunia, tidak mempersiapkan keyakinan. Anak tuh bahagia tuh bukan dengan dunia, Pak, dengan keyakinan yang berbuah kepatuhan, ketaatan ke Allah. Gitulah hadirin.